Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Guru dalam pembelajaran kita di hari ini. Hari Kamis tanggal 12 Agustus tahun 2021. Nah, ayo Ibu ingin lihat mana semangat kalian untuk belajar. Mana semangatnya? Ya, oke. Tentunya hari ini luar biasa ya, luar biasa. Nah, jika Ibu tanya, apa kabar hari ini? Jawabnya luar biasa, semangat, semangat, semangat. Ya, oke. Tepuk tangan semua. Nah, adik-adik yang Ibu cintai dan banggakan, kalau kemarin hari kita libur sejenak karena hari raya untuk umat Islam, maka saat ini kita akan melanjutkan untuk pembelajaran kita. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Ya, sudah mandi pagi, sudah sarapan pagi, mandi, gosok gigi, kemudian ganti pakaian seragam, pakaian sekolah, sarapan pagi, sudah berdoa, bersyukur, kemudian saat ini sudah siap di depan kamera. Ya, Ibu percaya ya, adik-adik sekalian, semua yang ada di rumah, ya halo. Selamat pagi juga bagi seluruh orang tua yang sangat setia mendampingi anak sementara belajar dari rumah. Selamat pagi. Saya sapa untuk semua orang tua, juga anak-anak yang ada di rumah. Nah, saat ini kita akan lagi melanjutkan pembelajaran kita. Nah, oke, kalau semua sudah siap, sudah berdoa, maka kita akan lanjut. Kita masih di tema 1. Kemudian subtema 2 tentang tubuhku, dan kita akan masuk pada pembelajaran ketiga. Nah, sebelumnya Ibu ingin tahu, apakah adik-adik masih ingat pembelajaran kita waktu lalu? Ya, pastinya adik-adik masih ingat ya, mengenal anggota tubuh, sekaligus juga kita sudah belajar tentang panca indera. Nah, panca indera yang termasuk panca indera atau 5 indera yang dimiliki oleh manusia, ya, yaitu siapa yang bisa? Ya, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Nah, sekarang gunanya mata. Ayo, siapa yang bisa sebutkan gunanya mata? Atau mata berguna untuk? Ya, melihat. Dia. Kemudian telinga gunanya untuk mendengar. Oke. Kemudian hidung. Hidung gunanya untuk mencium bau. Oke. Kemudian lidah gunanya untuk mengecap rasa. Dan yang terakhir yaitu kulit. Kulit gunanya untuk meraba. Nah, Ibu percaya Ibu sudah berikan materi ini pada waktu yang lalu, dan sudah ditambah lagi dengan bantuan orang tua. Sudah banyak yang diberikan atau perhatian orang tua lebih mengajarkan kepada anak untuk materi yang sudah diberikan. Dan Ibu percaya adik-adik semua yang kelas 1A, Ibu percaya semua sudah tahu ya tentang panca indera. Jadi yang termasuk panca indera adalah mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Nah, oke, tepuk tangan semua. Nah, adik-adik, sekarang Ibu ingin bertanya. Nah, adik-adik bisa membuka buku yang ada. Oke, kita akan masuk pada materi. Sebelum kita lanjut, Ibu ingin menjelaskan bahwa ketika kita akan menggunakan panca indera kita, contohnya mata. Ya, mata gunanya untuk melihat. Mata gunanya untuk melihat atau juga membaca, misalnya membaca. Jika adik-adik di rumah punya
buku, ingin melihat, misalnya ingin melihat ada buku, kemudian ingin melihat lembaran di dalam buku, lembar demi lembar. Nah, adik-adik tentunya ingin melihat, misalnya melihat gambar yang berwarna atau membaca huruf demi huruf. Nah, yang kita gunakan adalah indera apa? Panca indera apa? Iya, mata. Nah, panca indera mata. Oke. Tetapi sebelum adik-adik akan membuka atau melihat-lihat di buku ataupun membaca, jika adik-adik sudah tahu membaca, nah ada hal penting yang ingin ibu sampaikan. Ada hal penting, yaitu tentang cara membaca yang benar. Nah, membaca juga ada caranya agar supaya badan kita sehat, tidak terasa sakit, tulang belakangnya tidak terasa sakit, kemudian mata kita juga sehat. Nah, di sini coba adik-adik buka halaman 51. Ya, yang punya buku, silakan adik-adik yang punya buku, diriku di sini semua buku juga ada. Kemudian yang punya buku tematik juga di sini juga ada. Yang punya buku Bupena juga silakan. Ya, jadi ada berapa buku yang akan digunakan. Nah, silakan kalian lihat. Kalau di Bupena ada di halaman 28. Kalau di buku diriku yang kementerian ada di halaman 51. Kalau buku tematik ada di halaman 43. Nah, adik-adik sekarang coba kalian buka halaman 51 yang punya buku diriku dan yang punya buku Bupena, silakan buka halaman 28. Nah, oke. Yang sudah punya buku tematik buka halaman 43. Nah, oke, kita akan sama-sama melihat bagaimana cara membaca yang benar. Kalau pada waktu lalu ibu sudah mengajarkan kepada adik-adik mulai dari bagaimana cara membuka buku yang benar ya. Buka buku bagian depannya dan bagian belakang. Nah, sekarang membuka buku yang benar, jadi awali dengan membuka buku ya. Mulai dari bagian depan, bagian sampulnya yang depan, kemudian kita buka dari lembar pertama, lembar kedua, dan seterusnya. Jadi mulai dari lembar pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian tidak, misalnya kalau ibu semua suruh menulis, tidak mulai menulis dari lembar paling belakang, tidak ya, atau tidak menulis dari lembar tengah ya. Ini contohnya, ini buku tulis ya. Jadi ketika kita akan membuka buku, kita buka mulai dari lembar paling depan, kemudian kita gunakan jari kita untuk membuka lembar demi lembar buku dari muka sampai belakang. Nah, oke. Adik-adik, seperti yang ada di halaman 51 buku diriku ini, ada penjelasan di sini cara membaca yang tepat. Nah, silakan lihat cara yang membaca yang tepat. Oke? Di sini ibu bisa bacakan, mata adalah panca indera kita. Ya, benar. Mata adalah panca indera kita. Mata untuk melihat. Jadi gunanya mata untuk melihat. Jadi mata kita gunanya untuk melihat, berarti mata harus dijaga agar tetap sehat. Mata kita harus dijaga agar tetap sehat. Ya, bagaimana cara kita menjaganya? Ya, seperti pada saat adik-adik membaca, seperti dalam gambar. Membaca kita harus pada posisi yang benar. Seperti di gambar sini, ya. Posisi yang benar saat membaca, jadi adik-adik lihat ya. Dari ketiga gambar ini, mana posisi yang benar? Gambar pertama,
kedua atau ketiga. Ya, jadi dapat lihat ya. Jadi gambar pertama, badan, punggung harus tegak. Kemudian buku diletakkan di atas meja. Ya, jadi punggung tegak, buku diletakkan di atas meja. Jarak pandang mata dengan buku itu harus agak jauh, jangan dekat ya. Ini sekitar 30 cm ya. Nah, selanjutnya gambar kedua. Ini punggung di lurus, tetapi bukunya terlalu dekat, diangkat seperti ini. Jadi sudah lurus tapi diangkat begini. Ini juga salah. Ini salah lah ya. Jadi yang baca yang benar adalah di gambar pertama. Coba adik-adik lihat ya. Gambar pertama. Kemudian gambar kedua, bukunya terlalu dekat dengan mata. Selanjutnya gambar ketiga, anak yang membaca dia apa ini? Terlalu dekat juga dia mata dengan buku. Iya. Jadi dia punggung tidak lurus lagi. Dia sudah bungkukkan, kemudian mata dengan buku sudah jaraknya sudah terlalu dekat. Jadi ini ada penjelasan jarak dari mata ke buku saat membaca ini ya. Jadi cara duduk ini tadi, punggung harus lurus, ditegakkan, kemudian tidak membungkuk. Nah, selanjutnya jarak mata juga dengan buku harus ini. Jarak mata dengan buku juga dia harus 30 cm ini ya kira-kira. Ya, oke. Jadi lurus ditegakkan, pandangan, buku diletakkan di atas meja, kemudian lihat pandangan ini. Selanjutnya gambar kedua. Ini juga agak salah. Salah ini. Ya, badan sudah membungkuk, sudah dekat dengan meja, sudah dekat dengan buku. Apalagi gambar ketiga. Membaca sambil tiduran itu tidak baik dan itu adalah salah. Karena bisa mengakibatkan mata kita menjadi tidak sehat atau sakit. Nah, oke adik-adik. Jadi duduk tegak membuat mata kita sehat. Duduk tegak membuat mata kita sehat. Atur jarak mata dan buku saat membaca. Jadi atur jarak mata dan buku saat membaca. Nah, oke, adik-adik sudah lihat dalam buku di sini, kemudian di sini juga ada di buku Bupena. Coba adik-adik lihat jarak cara membaca ya. Ini ada gambar teman perempuan, kalau tadi yang laki-laki ya. Ya, di sini membaca di meja belajar, memakai lampu. Berarti dia membaca ini malam ya, membaca malam hari. Kemudian buku dan jarak mata itu tidak dekat atau tidak terlalu dekat. Dan badan harus lurus, tegak. Punggung harus tegak. Jadi jangan tidur, jangan dekat sekali tuh mata di buku. Jadi itu adalah salah ya, itu salah. Nah, tapi yang benar seperti ini. Ya, oke. Jadi adik-adik membaca juga, nah sama seperti ini. Ya, kalau di buku tematik ini ada juga cara membaca, cara duduk yang benar, ya seperti ini. Cara duduk yang benar, badan lurus, mata dan buku harus berjarak kira-kira ini 30 cm. Jangan membaca sambil tiduran. Jadi ini adalah hal yang salah dan yang benar seperti ini. Nah, oke adik-adik, kalau tadi kita sudah belajar bagaimana cara duduk dan cara membaca yang benar, duduk yang benar, karena kita menggunakan panca indera yaitu mata untuk melihat, membaca. Nah, ketika kita jarak mata terlalu dekat dengan buku, lama-kelamaan mata kita akan sakit. Nah, jadi itu contoh kegunaan panca indera mata, tapi juga ada ketentuan yang berlaku yang harus dibuat sementara kita membaca
waktu kita sementara kita melihat-lihat buku harus ada ketentuannya. Nah, lanjut adik-adik. Selanjutnya kita akan belajar, kita akan belajar menghitung bilangan 1 sampai 10. Nah, kita akan belajar menghitung bilangan 1 sampai 10. Waktu lalu sudah Ibu sudah ajarkan bagaimana membaca lambang bilangan 1 sampai 10. Adik-adik sudah kenal lambang bilangannya? Sudah kan? Nah, oke. Adik-adik, kita akan belajar lambang bilangan 1 sampai 10. Jadi siapkan pias-pias angka. Kita akan belajar untuk mengenal bilangan. Kita akan belajar mengenal bilangan. Sebelumnya kita akan dengarkan bersama lagu yang akan menjadi pengantar juga untuk materi ini. Jadi kita akan dengarkan lagu sebagai pengantar untuk materi ini. Kita akan menyanyi sambil mengenal bilangan. Oke? Siap semua? Ya, silakan. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Adik, bagaimana dengan lagu tadi? Kita sudah belajar mengenal tentang nama-nama jari. Ayo kita ulangi sekali lagi ya, dengan gembira, dengan semangat. Yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ayo menyanyi dengan gembira. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Nah, adik-adik, kita sudah belajar tentang nama-nama jari. Ya, jari telunjuk, jari ibu, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Nah, oke. Sekarang kita akan belajar berhitung menggunakan jari. Jadi jari-jari kita juga ini punya fungsi ya, punya manfaat. Kita boleh belajar berhitung menggunakan jari. Oke? Kalau tadi kita sudah belajar ibu jari pertama. Nah, kalau kita angkat, ya, coba kalian lihat ya di buku kalian. Ya.
ibu jari pertama. Disebut aja ibu jari, kita jari pertama. Sekarang coba kalian lihat, ada berapa ibu jarinya? Ada berapa? Ya, ada satu. Ada satu. Ya, satu. Nah, sekarang coba kalian angkat. Angkat lambang bilangan 1. Mana? Ayo, silakan angkat. Nah, ya. Jadi ini ibu jari pertama. Ini yang pertama, yang ke-1. Nah, selanjutnya telunjuk yang kedua. Oke, telunjuk yang kedua. Coba adik-adik lihat. Ini ibu jari, ini jari telunjuk yang kedua. Nah, yang kedua, coba kalian angkat lambang bilangan 2 lewat pias angka kalian atau kartu angka kalian. Masih ingat? Iya, tentunya masih ingat ya. Nih, ini angka 2 atau lambang bilangan 2. Kemudian, ya coba. Nah, kemudian jari tengah. Ketiga jari tengah. Oke, jari tengah yang ketiga. Mana? Angka 3. Coba adik-adik, ayo berebutan. Angka 3. Iya, oke. Sama seperti ibu? Apakah kalian punya sama seperti ibu? Iya, oke. Ini angka 3. Kemudian, keempat jari manis. Ini jari manis, ya. Ini keempat jari manis, ya. Coba kalian angkat lambang bilangan 4. Ayo, masih ingat? Nah, lambang bilangan 4 seperti ini. Ya, kalau ibu ya, garis miring, garis datar, tiang lurus. Garis miring, garis datar, tiang lurus. Ya, oke. Selanjutnya, kelima itu kelingking. Ya, coba kita lihat jari ibu, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Nah, ayo coba. Mana angka 5 atau lambang bilangan 5? Oke, coba diangkat. Iya, lambang bilangan 5. Iya, seperti ini ya. Lambang bilangan 5. Nah, sekarang seperti yang ada di dalam buku nantinya pada halaman selanjutnya. Nah, coba kalian lihat. Kalau ini 5, ketika ibu tambahkan dengan 1 di jari telunjuk ini, sekarang dia menjadi berapa? Oke, coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, coba sebutkan. 6. Ya, ayo. 6. Ya, oke, tepuk tangan. Mana? Sekarang ibu tanya, mana lambang bilangan 6 atau angka 6? Coba diangkat. Iya. Ini lambang bilangan 6. Oke. Masih ada lagi yang tidak tahu ini? Ya, pasti semua sudah tahu ya. Oke, sekarang setelah 6 ditambah lagi. Iya, menjadi berapa ini? Coba hitung. Iya, coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berapa? 7. Nah, coba angkat bilangan 7. Angka 7 yang ada pada kamu. Nah, oke. Angka 7 ini garis datar, garis miring. Garis datar, garis miring. Ya, ini angka 7. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, kalau ibu angkat, ibu pejari begini. Sekarang menjadi berapa? Coba kalian hitung. Jadi berapa? Ya,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke, mana angka 8-nya? Ayo, mana? Iya, 8-nya seperti ini. Ya, ini angka 8. Oke, angka 8. Kalian harus tahu ya, harus kenal mana angka 8. Jangan cuma hafal, cuma berurut 1 sampai 10, tapi harus kenal mana yang angka 8. Ya, oke. Selanjutnya, kalau ibu tambah lagi, ya ditambah lagi. Ya, sekarang coba kalian lihat, jadi berapa? Ya, coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, coba sebut 9. Coba dia disebutkan 9. Jangan bilang 9 atau 9. Ya, itu bahasa pasar. Kalau adik-adik di pasar itu ada. Tapi ketika adik-adik belajar, adik-adik harus tahu, harus mengenal, harus tahu konsep yang benar ya. Jadi harus sebutkan 9. Berapa? 9 sama dengan tadi. 8. Jangan 8. Jangan lapang. Nah, 8. Nah, oke. Sekarang 9-nya mana? Ayo, 9-nya. Iya, 9-nya seperti ini yang ibu angkat ini ya. Angka 9. Oke. Sekarang coba dia diperhatikan di depan. Coba. Sekarang ketika ibu angkat jari yang ada di tangan kiri dan tangan kanan ibu. Ayo coba kalian lihat. Ibu sudah angkat semua. Sekarang menjadi berapa? Iya. Sekarang berapa? Iya, 10. Tepuk tangan. Coba kita hitung kalau benar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang coba kalian angkat. Mana angka 10? Coba kalian lihat. Tunjukkan mana angka 10. Iya, angka 10 seperti ini. Iya, angka 10. Lambang bilangan 10. Seperti ini. Iya, lambang bilangan 10 ya. Nah, oke adik-adik. Kita sudah belajar lagi. Kita sudah belajar membilang, kita sudah belajar mengenal lagi lambang bilangan 1 sampai 10. Coba kita ucapkan sama-sama. Sambil kita mengangkat ya, sambil kita angkat. Coba adik-adik sebutkan. 1. Oke. Lanjut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kita bisa belajar berhitung juga dengan menggunakan jari-jari kita. Ya, mulai dari jari telunjuk yang pertama, jari ibu yang pertama, ibu jari yang pertama, jari telunjuk kedua, jari tengah ketiga, jari manis keempat, jari kelingking kelima. Nah, kelima jari ini ketika tambahkan menjadi 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tepuk tangan semua. Nah, adik-adik, kita sudah belajar tentang cara membaca yang benar, cara menulis yang benar, cara membaca yang benar, kemudian cara duduk yang benar, kemudian kita sudah belajar juga berhitung sambil mengenal nama-nama jari kita, dan tentunya kita sudah mengenal juga panca indera ya, tentang panca indera seperti ada dalam buku. Lani dan teman-temannya sedang bermain di taman. Beni menendang bola dengan kaki, Lani mencium bunga dengan hidung, Siti mengamati kupu-kupu di atas bunga, Dayu melihat burung-burung terbang, Edo bermain layang-layang. Semua kegiatan menggunakan anggota
tubuh. Ya, semua kegiatan menggunakan anggota tubuh. Nah, tangan anggota tubuh yang bermanfaat. Di tangan ada jari-jari. Nah, jari-jari tangan banyak manfaatnya. Contoh seperti tadi kita sudah belajar berhitung menggunakan jari-jari tangan kita. Nah, sekarang tugas adik-adik, ibu ingin adik-adik peragakan bagaimana cara duduk yang benar. Cara duduk yang benar, adik-adik tunjukkan, adik-adik peragakan bagaimana cara duduk yang benar. Dan kemudian adik-adik bagaimana cara membaca duduk yang benar dan cara membaca yang benar. Jadi di depan adik-adik sudah ada buku ya, buku. Jadi ibu ingin lihat bagaimana cara duduk. Kemudian adik-adik memperhatikan buku. Jadi jarak pandang mata dengan buku itu harus sesuai yang seperti ibu sampaikan. Jadi jangan membaca seperti ini. Ya, membaca seperti ini atau membaca seperti ini. Ya, ini adalah hal yang salah. Apalagi kalau sudah tiduran seperti ini. Nah, membaca sambil tiduran atau tiduran di tempat tidur, di kamar sambil membaca itu akan mendatangkan penyakit atau akan membuat mata kita sakit, mata kita lelah, mata kita sakit sehingga lama-kelamaan kita sudah tidak bisa lagi untuk membaca jika tidak memakai bantuan alat atau tidak memakai alat bantu seperti kacamata. Masih kecil kalau semua pakai kacamata berarti mata kita sudah sakit. Nah, oke, jadi adik-adik untuk pembelajaran kita hari ini sampai sekian dulu, dan ingat ibu akan memberikan tugas adik-adik juga lewat buku yang ada tugas yang akan ibu berikan. Jadi tinggal adik-adik melihat apa-apa yang ada, jadi apa-apa yang ditugaskan. Kemudian juga nah ada satu lagi yang ibu hampir ketinggalan, untuk aturan waktu tidur agar supaya menjaga kesehatan tubuh. Nah, tubuh kita memerlukan istirahat. Jadi tubuh juga memerlukan istirahat. Contoh istirahat adalah tidur. Nah, sebaiknya kita tidur tidak terlalu malam. Jangan tidur terlalu malam. Nah, kita juga harus bisa bangun pagi-pagi. Jadi jangan tidur terlalu malam karena harus bangun pagi-pagi. Bangun pagi membuat tubuh kita segar. Bangun pagi membuat tubuh kita segar. Karena jika bangun pagi, kita tidak akan terlambat untuk berangkat sekolah atau untuk mengikuti pembelajaran. Tidur dan bangun harus tepat waktu. Jadi tidur dan bangun harus tepat waktu. Nah, sekarang juga ada tugas kalian untuk membuat jadwal tidur dan jadwal bangun. Nah, buat jadwal tidur dan bangunmu selama 1 minggu. Jadi nanti ibu berikan tugas ya. Adik-adik lihat, kemudian adik-adik kerjakan, adik-adik buat. Nah, oke? Jadi untuk pembelajaran kita hari ini sampai sekian dulu, dan ibu harap adik-adik tetap semangat untuk belajar ya, tetap semangat dan tetap terus berusaha. Dan terima kasih untuk bantuan dan perhatian dari seluruh orang tua yang tetap setia mendampingi anak-anak belajar dari rumah. Terima kasih. Dah.